Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Anugerahnya Cukup Bagi Kita. Kita akan membaca di firman Tuhan di Roma 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Seperti kita sudah mengetahui semua, bahkan firman waktu khotbah hari Minggu, bahwa kita diingatkan bahwa karena dosa satu orang yaitu Adam, makanya seluruh dunia merasakan ada dosa, dan dosa itu sudah menjalar kepada setiap manusia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita menginginkan keluarga yang baik-baik saja, anak-anak kita yang baik-baik saja, keturunan kita yang baik-baik saja. Bahkan kadang-kadang kita sebagai orang tua mendidik mereka dengan hukuman-hukuman atau dengan ancaman-ancaman supaya mereka nurut, supaya mereka patuh. Kita tidak menyadari bahwa memang benih dosa itu sudah ada dalam kehidupan kita. Seperti saat di Alkitab dikisahkan bahwa pada mulanya kenapa hukum Taurat itu sampai Tuhan berikan? Karena kejahatan manusia kian lama kian bertambah-tambah, sehingga diberikanlah hukum Taurat. Tapi pada kenyataannya orang itu sulit melakukan hukum Taurat. Kenapa? Kadang-kadang orang berdosa tahu hukumannya seperti ini, tapi tetap aja dilanggar. Dan puji Tuhannya, kita mempunyai Tuhan yang begitu mencintai ciptaannya. Dia rela mengutus anaknya Yesus Kristus turun ke dunia. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk Anda dan saya? Anugerah kasih dan keselamatannya diberikan kepada kita semua. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Dan bagaimana kita sekarang melakukan kegiatan kehidupan kita sehari-hari? Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib dengan cara yang hina demi menebus dosamu dan dosaku. Dan bagaimana Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, dia mengatakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku menyempurnakannya dengan dua hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus menyempurnakan semua hukum Taurat dengan dua hukum kasihnya ini. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Kita yang merasa sudah diselamatkan, sudah diberikan anugerah kasih. Mari, ketika kita hendak berbuat salah, ketika kita mempunyai suatu rencana yang jahat, harusnya kita ingat, oh iya, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menebus kita di kayu salib. Anugerahnya luar biasa dalam kehidupan engkau dan aku. Karena itu yang membuat kita sadar untuk tidak berbuat dosa lagi, untuk tidak mengecewakan hati Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Dan pastinya sulit, tapi bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Karena semuanya itu tergantung apakah kita mau atau tidak. Karena kasih, anugerah dan keselamatannya sudah melimpah dalam kehidupan kita. Ada suatu quotes yang berkata demikian, anugerah Tuhan Yesus di kayu salib cukup untuk merubah segala sesuatu. Jangan lagi ditambah dengan usaha lain dan hukum Taurat. Mari kita praktekkan firman Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Semangat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.